Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Hans Gundul. Oke, dalam video kali ini kita akan bukan bahas ya, ini memperbaiki malah. Saya punya ini barang nih. Ini cooling pad Nemesis X6. Cooling pad Nemesis X6 kalau nggak salah ya. Nanti tercari aja di internet ya. Cooling pad Nemesis X6 sudah 6 3 atau 4 bulanan lah saya punya ini barang nih. 3 atau 4 bulanan punya barang ini. Nah, beberapa waktu lalu terus tiba-tiba ketika dia dikonek ke laptop nggak mau nyala sama sekali. Bahkan port USB-nya setelah connect ini setelah dikonek ini nggak bisa dipakai. Dan laptopnya harus di reset dulu, di restart dulu, baru port USB-nya bisa dipakai. Nah, ini tadi iseng-iseng nyoba dibuka ya, ini barangnya udah saya buka nih. Jadi materialnya ada ini, cover depannya terbuat dari metal ya, terbuat dari metal. Terus ada cover kipasnya ini dua, yang kanan sama yang kiri ya. Terus di sini tuh sebetulnya ada ini, ada LED barnya. Ini yang buat displaynya lampunya itu di kanan kiri. Sekalian kita bongkar aja tadi itu. Pas proses bongkarnya tadi saya nggak videoin gitu karena saya belum tahu masalahnya apa gitu. Nah, ini sini LED bar kanan kiri. Terus di sini juga ada LED lagi yang mengelilingi si kipas. Makanya ketika dinyalakan kita bisa lampu di sekitarnya sini ini kan dia juga nyala. Ada LED-nya di sini. Nah, kita lepas aja ini ya. Semuanya kita lepas lagi. Jadi ternyata kenapa permasalahannya nggak mau nyala ini. Nah, di sini ada control boardnya ya, ada control boardnya. Kita lihat ke sini. Ini ada control boardnya. Nah, ini by default dia terkonek ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus power supply ini distributor power supply ini dari USB diambil 5 volt DC-nya. Jadi ada 7 yang dipakai. Ini 1 nih ya. Ini buat LED nih. LED kiri, ini LED lingkaran kiri, ini LED lingkaran kanan, ini LED kanan. Dia ada 4 LED, 4 jalur LED. Semua terhubung oleh kabel konektor seperti ini. 3 pin ya dia ya. Kalau di sini tulisannya sih ini ya. Ada ground 5 volt D. Nah, ini D ini saya nggak paham ini apa. Saya curiganya adalah data ya. Ground 5 volt data karena dia bisa berubah-ubah warnanya jadi warna merah sendiri, warna merah aja, warna biru aja, warna apa namanya? Hijau aja, marun gitu. Ini data. Jadi di control board ini ada displaynya. Ini displaynya. Kayaknya ada mikroprosesornya di sini, ada kayak pengontrolnya, pengontrol kecepatan juga ada. Jadi kalau by default di sini ada on off, ini on off. Terus ini untuk lampunya, mau milih lampu apa, yang ini untuk kecepatannya, ini plus, ini minus. Kecepatannya juga bisa disetting sampai speed 5 apa speed 6 saya lupa waktu itu. Nah, ternyata permasalahannya di sini teman-teman, di sini ya, di sini. Ini kalau udah kena begini ya susah. Bagaimana saya bisa tahu permasalahannya di sini gitu. Yang pertama kita cek dulu ya.
cek dari mana? Ini cek dari sini teman-teman ya. Nah, kita simulasikan teman-teman. Kita simulasikan. Ini kabel aslinya ya. Ini kabel aslinya. Ini saya connect menggunakan charger handphone ya. Charger handphone. Jadi saya connect menggunakan charger handphone. Yang keluarannya 5 volt 2 ampere. 5 volt 2 ampere ya, enggak apa-apa, bisa disimulasikan. Asal enggak dalam jangka waktu yang lama. Oke, jadi kita connect ke sini ya, ke salah satu port. Nah, ini asumsinya awalnya adalah terkonek semua gitu, dan dia dari kabel ini dia connect ke sini gitu. Dari kabel yang di sini dia connect ke sini. Ternyata nggak mau nyala, ini nggak mau nyala, mati total. Nah, akhirnya saya copotin semua, saya telusuri satu persatu gitu. Saya telusuri satu persatu. Yang pertama, kita cek dulu. Ini saya punya multimeter ya. Ada multimeter. Saya connect ke DC ya. Ini tegangan DC. Ini saya skalanya 20 volt DC. Nah, kita cek di sini nih, teman-teman. Kita cek di sini. Ini kan sudah dikonek ke charger handphone tadi ya. Kita cek apakah apakah ada tegangan yang masuk ke jalur ini, ke rangkaian ini. Ternyata ada ya teman-teman ya. Ada 5 volt, 5,1 volt. Nah, stabil di 5,08. Nah, berarti rangkaian ini baik-baik saja. Coba port 2-nya, USB 2-nya. Kita pindah. Kita pindah ke USB 2. Oke, kita ukur lagi, teman-teman. Apakah ada tegangan di sini? Di pin ini. Ada ya, teman-teman ya, 5,07 ya. 5,07. Jadi baik-baik saja dari sini. Kabel tadi juga saya sudah ukur bagus. Kita pakai continuity ya, kita pakai di continuity test bagus. Nah, sekarang di dalam sini tuh di control boardnya ini ada satu pin. Ini kalau teman-teman lihat ya, saya tunjukkan di soket yang ini nih, soket paling pojok, dia yang menerima 2 pin ya, 1 2. Dia itu yang menerima tegangan dari tadi itu, yang 5 volt tadi itu. 5 volt tadi itu masuk ke sini. Nah, di sini tertulis ya, ini 5 volt nih. Nah, ini 5 volt. Ini GND, ini ground, maksudnya ground. 5 volt dan ground. Seharusnya 5 volt dan ground ini tidak boleh terhubung, nggak boleh nyambung, alias statusnya open loop. Kalau dia nyambung artinya short. Di soket-soket lampu ini, soket-soket LED juga ada ground 5 volt data, ground 5 volt data, ground 5 volt data, ground 5 volt data. Nah, antara ground dan 5 volt ini nggak boleh nyambung, teman-teman. Nggak boleh nyambung. Nah, kita ukur sekarang nih. Ini ya, kita tes dulu. Continuity test nih. Saya arahkan ke sini, ke resistansi ya. Yang gambar dioda ini. Kalau kita connect nih, terhubung. Ini. Saya connect kan terhubung. Begitu saya buka lepas, ini open loop. Open loop ya. Nah, seharusnya itu open loop antara 5 volt dan groundnya itu.
antara 5 volt dan ground. Nah, ini kita hubungkan. Kita coba tes nih. Kita ke port yang sini ya. Nah, ini kita connect nih. Kita tes gitu. Nah, ini kelihatan kan teman-teman ya. Nah, saya fokus dulu. Nah, ini. Yang ini 5 volt, yang ini ground. Berarti ada short di internalnya sih. Boardnya ini, di controllernya ini. Dan ini nggak bisa dipakai, udah susah. Kalau kita mau menelaah komponen-komponen kecil di sini ya sulit ya, jadi nggak bisa dipakai. Terus apa yang saya lakukan gitu? Waduh, rusak, ini nggak bisa dipakai controllernya gitu. Nah, ya sudah akhirnya akhirnya saya jumper saja. Saya copotin semuanya. Yang saya pergunakan, karena ini masih bagus ya, karena ini board yang atas ini masih bagus, masih bisa mengalirkan atau memberikan supply 5 volt DC, ya nggak apa-apa. Yang dibutuhkan ini juga, yang dibutuhkan oleh motor ini juga 5 volt DC, baik yang kanan atau yang kiri. Akhirnya saya ambil, ini saya hubungkan teman-teman ya, saya hubungkan, ini saya sambung positifnya motor ini dan positifnya motor ini, saya sambung. Terus negatifnya motor ini sama motor ini juga saya sambung. Lalu saya ambilkan dari sini tegangannya. Ini positif, ini negatif, saya sambung juga ke sini. Saya direct istilahnya, saya langsung gitu ya. Nah, ini sekarang kalau kita teman-teman, kalau saya hubungkan ke sini, langsung muter. Oh. Cuman fungsi kontrolnya, kecepatan, terus lampunya juga, LED-nya itu nggak bisa ya. Jadi hanya fungsi kipasnya saja yang jalan. Jadi kayak cuma nyalain kipas doang gitu. Tapi lebih baik daripada nggak bisa kepakai sama sekali gitu. Kenapa saya nggak ngambil LED yang ini juga gitu? Karena ini ada port datanya ya. Ini tadi ada port data. Ini kan dia 3 pin nih teman-teman nih. Nah, susah kali, ntar saya fokus dulu ya. Nah, ini kan dia 3 pin nih. 3 pin. Ada 5 volt, ground, data. Nah, ini yang susah gitu. Ini belum saya coba sih kalau saya berikan 5 volt juga, karena ada port datanya. Entah bisa, entah enggak. Bisa digunakan apa tidak gitu. Ya ini kekurangannya ya. Barang elektronik yang mungkin ya seperti ini. Jadi kalau yang ini untuk motor tadi ini ya, ini power 5 volt ground, ini untuk motornya kipas tadi tuh, ini di port 1, port sini sama saja, ini untuk LED-nya. Nah, paling tidak sekarang kipas saya dengan cara kayak begini di bypass seperti ini bisa. Kipas saya dengan cara saya bypass seperti ini bisa saya gunakan, ketimbang tidak bisa dipakai sama sekali kan mubazir. Kalau begini kan bisa dipakai, kenceng, cukup kenceng ya teman-teman ya. Tinggal kita pasang lagi nanti. Jangan lupa ya diisolasi ya, apa namanya, kalau ngkonek ya, kabelnya dikupas, dikonek, terus diberikan isolasi. Oke teman-teman, itu aja informasi dari saya, sedikit informasi. Kalau kita punya cooling pad yang mungkin rusak, nggak mau nyala, kita bisa cek ya, kita bisa simulasikan seperti ini.
Mungkin nggak semua sama, nggak semuanya sama persis, tapi paling tidak kita bisa dapatkan ya, bisa dapatkan garis besarnya sehingga kita bisa melakukan troubleshooting sendiri. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.